Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Mana Surgawi. Dan firman Tuhan yang akan kita baca berasal dari Yohanes 14 ayat 18a. Tapi sebelumnya mari kita mengambil saat teduh. Amin. Yohanes 14 ayat 18a berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, saya diajari berenang oleh ayah saya. Salah satu ketakutan saya waktu itu adalah ketika ayah meminta saya berenang dari bagian kolam yang tidak terlalu dalam menuju ke bagian yang amat dalam, yaitu yang kedalamannya sekitar 2,5 meter. Sebagai anak kecil, bagian kolam yang dalam tentunya amatlah menakutkan. Namun, ketika berenang perlahan-lahan menuju ke bagian kolam yang dalam, saya merasa aman karena saya melihat ayah saya ikut berjalan mengikuti saya ketika saya menyusuri tepi kolam sambil terus menatap saya dan siap terjun ke kolam jikalau saya membutuhkan pertolongannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bukankah Tuhan Yesus jauh lebih mampu dan berkuasa daripada seorang ayah? Kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air adalah kisah yang terkenal dan umum di kalangan orang Kristen. Dari kisah ini, biasanya kita belajar tentang kehebatan Tuhan Yesus dan kekurangpercayaan Petrus. Namun, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Salah satunya adalah ketiadaan jaminan kemudahan hidup dalam mengikut Tuhan Yesus. Namun, adanya jaminan penyertaannya dalam sepanjang hidup kita. Kisah ini berawal dari murid-muridnya yang naik perahu menuju ke seberang danau. Setelah beberapa mil berada dari pinggir pantai, perahu terombang-ambing oleh angin sakal, yaitu angin yang bertiup melawan arah perahu, sehingga perahu sulit untuk bergerak maju ke arah tujuan. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu mereka. Pada saat itulah Petrus mencoba untuk ikut berjalan di atas air. Namun kemudian terjatuh dan mulai tenggelam karena tiupan angin. Bagaimana awalnya para murid berada di atas perahu? Atas perintah Tuhan Yesus. Para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk naik perahu dan pergi ke seberang danau mendahului Dia. Namun diterpa angin sakal. Bagaimana kisahnya sehingga Petrus bisa berjalan di atas air? Petrus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air, namun terkena tiupan angin. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka dalam kesulitan, Ia datang memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, percaya dan mengikuti perintah Tuhan Yesus bukan berarti jaminan hidup akan mudah dan lancar. Justru jalan mengikuti Tuhan Yesus akan penuh rintangan dan tantangan. Namun, Tuhan Yesus itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia berjanji untuk menyertai kita menghadapi segala rintangan dan tantangan. Yohanes 14 ayat 18a berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya,
bahwa tak perlu ada yang dirisaukan, sekalipun mungkin suatu kali kita berada dalam posisi yang lemah. Yang diperlukan hanya percaya sepenuhnya kalau Tuhan Yesus berkuasa dan beserta kita. Ia adalah setia. Dengan demikian, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh keberanian dan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar jalan-Mu tidaklah mudah dan lancar. Namun kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami sepanjang masa. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.